Assalamualaikum. Sekarang saya akan mencontohkan cara, eee, menyelesaikan laporan BKD di Sister, atau istilahnya itu mengklik permanen ya. Baik, ini saya sudah masuk ke akun saya sudah mengisi semua bagian ini, kemudian kita cek dulu simpulannya ya. Jadi sebelum memutuskan untuk menyelesaikan atau mengklik permanen atau tidak, itu dilihat dulu, simpulannya ya, seperti itu. Jadi berdasarkan simpulan saya ini yang sementara ya, yang belum saya otak-atik, ini saya sudah kelebihan SKS, gitu ya. Jadi teman-teman, kebanyakan juga itu tidak memenuhi ya. Oleh karena itu, agar dia bisa memenuhi hijau M seperti ini, maka harus kita jadikan beban lebih yang berlebihan ini. Ini terutama di yang bidang penelitian ya. Sebenarnya di bagian pendidikan juga saya tuh banyak banget lebihnya ya, tapi saya sudah menginikan dia tadi sudah menjadikan dia sebagai beban lebih. Saya kasih lihat contohnya ya. Bentar dulu, sebelum saya ke ini, saya mau jelaskan bahwa, saya mau rancang dia nanti untuk, ini, di penelitiannya sudah selesai saya beban lebihkan semua yang saya tidak mau klaim. Nanti yang penelitiannya kan lebih banget nih, nanti saya mau coba klaim beberapa saja. Lalu pengabdian juga ada yang akan saya kurangi, penunjang juga ada yang saya kurangi, sehingga nanti nilainya berkisar antara 12 sampai 16. Ini ya ketentuannya ya, minimal 12, maksimal 16. Oke, sekarang saya contohkan cara menjadikan status data kita sebagai beban lebih. Jadi teman-teman, semua aktivitas kita mau kita nanti klaim di laporan BKT atau tidak, tetap harus diisi semua penunjangnya ya, seperti itu ya. Misalnya yang di pengajaran nih, kita ngajar kan banyak tuh. Kita ngajar banyak, kan kumnya berarti banyak banget ya. Oleh karena itu, yang cukup diklaim beberapa aja, satu atau dua. Seperti itu ya, misalnya saya ini kebetulan, semua yang saya ngajar saya jadikan beban lebih karena kebetulan, di sister kampus kami itu masih bermasalah di bagian, pengajaran ya, di mana data ngajar kami itu tidak sesuai dengan SK. Oleh karena itu, biar saya tidak repot, biar saya tidak mau nanti bermasalah ke depannya, jadi saya tidak ada yang saya klaim di bagian pendidikan, meskipun semua buktinya sudah saya upload ya. Sebenarnya saya mengajar lebih dari satu mata kuliah, tapi yang muncul hanya satu mata kuliah. Jadi biar nggak rempong, saya jadikan beban lebih semua. Oke. Kemudian yang lainnya, terkait misalnya ini saya ada membimbing PKL ya, PKL KKN di sini ya. Kenapa saya jadikan beban lebih, karena dia sebenarnya ini kan SK yang semester ini, kemudian ada 2 mahasiswa yang saya, bimbing, cuma mereka kedua-duanya belum selesai. Kenapa saya tidak mengklik berlanjut, karena kalau diklik berlanjut, itu nanti ada muncul poinnya. Jadi biar ndak muncul poinnya, saya jadikan dia beban lebih, gitu ya gampangnya ya. Skripsi juga sebenarnya dari 4 orang ini 3 orang belum selesai ya, yang selesai 1 orang. Cuman kenapa saya tidak klik berlanjut juga, karena nanti kayak itu nilainya, sementara buktinya saya cuma SK doang gitu. Kemudian saya juga nggak mau dia berlebih ya di, apa namanya, di pengajaran, nanti saya mau banyakinnya dia itu di bagian penelitian saja. Yang ininya saya beban lebih aja. Yang saya klaim di pendidikan itu cuma yang, pembimbing PKL, ini kan cukup SK ya. Kemudian ada kemarin saya ikut pelatihan itu 2 hari, itu 24 jam berarti ya nilainya 0,4. Jadi kalau untuk pelatihan minimal 10 jam itu bisa kita klaim di bagian A. Kalau dia cuma beberapa jam itu klaimnya di bidang B, penunjang gitu ya. Kebetulan ini kemarin 2 hari, jadi satu lulusnya 24 jam, 24 jam, 48 jam konversinya menjadi 0,4. Seperti itu ya teman-teman. Dia hanya mengklaim 2, diklat dan pembimbing
akademik yang lebih gampang. Nah, di penelitian sekarang saya tunjukkan apa saja isinya, punya saya. Jadi isinya di bagian penelitian saya itu yang pertama buku, saya kemarin bikin buku ya, nilainya 10 ini saya sendiri. Nah, kalau lebih dari satu penulis nanti dibagi-bagi dia nilainya kayak itu, kayak, artikel jurnal gitu kan. Kalau penulis pertama ya kan, apa namanya, sekaligus kalau penulis pertama sekaligus korespondensi kita klaimnya nanti dapatnya 60% gitu ya, kayak artikel ilmiah deh. Nah, ini adalah publikasi jurnal Sinta, Sinta 4. Kebetulan saya anggota ya, anggota dan bukan korespondensi. Jadi hanya ini total kemarin anggotanya itu ada 4 orang. Saya kebagian segini doang nilainya. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang penting ada ya. Jadi nggak apa-apa sedikit poinnya teman-teman, 0, tapi kan yang penting ada ya. Dan nanti biasanya teman-teman meskipun kita di penelitian atau penunjang atau pengambilan itu sedikit, cuma 0, semua, biasanya nanti di pendidikan kita pasti berlebih. Karena kita kan ngajar kan 3 mata kuliah saja misalnya sendiri sudah 12 misalnya kan. 3 SKS misalnya kan sendiri 3 mata kuliah itu langsung 12. Jadi nggak usah khawatir nanti kurang nanti di kesimpulannya nanti, ndak memenuhi. Yang penting tadi itu, total SKS yang di bidang pelaksanaan pengajaran pendidikan dan penelitian itu dia harus minimal 9. Misalkan sudah lebih nih, di pendidikan sebenarnya sudah lebih tadi, tapi saya sudah jadikan 4 lebih, di penelitian juga saya sudah berlebih juga ini. Sekarang yang saya mau klaim, saya mau apa nih bilang B ya? Saya mau tidak klaim yang ini. Saya tidak mau klaim. Saya mau klaim, sorry. Saya untuk yang bidang penelitian, saya hanya mau klaim ini saja ya, yang buku dan jurnal. Untuk yang koran, boleh deh biarin aja yang koran ya. Saya juga penasaran benar nggak ini nilainya. Nanti kan ini kan nilai otomatis ya. Nanti cek lagi oleh asesor. Benar nggak nilai sesuai, kalau sesuai kan bisa dikurangi atau ditambahkan gitu ya. Ini bisa biarin aja deh karena ini pengalaman pertama saya mengklaim, press release, publikasi koran. Ini sebenarnya kegiatan pengabdian, tapi karena rilisnya koran, bisa masuk ke bidang B teman-teman. Itu ya, jadi bidang B itu nggak mesti harus kita dari hasil penelitian ya, bisa juga dari press release kita pengabdian, bisa juga dari, kita mendapatkan hak cipta atau paten produk kita. Nah, hak cipta itu sebenarnya gampang banget ya. Saya sarankan teman-teman untuk mendaftarkan hak cipta. Kalau di kampus saya itu kebetulan dia disubsidi oleh kampus sehingga pendaftarannya gratis untuk hak cipta. Hak cipta itu bisa buku, bisa modul, bisa catatan harian, bisa poster, bisa video, bisa puisi, apapun itu bisa untuk hak cipta gitu ya. Jadi sebenarnya jadi lebih gampang sih daripada bikin buku. Sementara dia nilainya sama nih. Ini hak cipta buku saya ya nilainya 10, hak cipta nilai 10, padahal bukunya juga saya itu nilainya 10. Jadi setara dia dengan menulis buku hak cipta itu ya. Ini kalau sendiri ya. Nah, saya bandingkan ini ya, kalau yang kedua ini kan saya hak cipta untuk modul yang saya bikin, kemarin, waktu kegiatan pengabdian ya. Ini modul kegiatan pengabdian, saya daftarkan hak ciptanya, kita bisa klaim di bagian penelitian. Karena saya tulis anggotanya itu 3, saya tulis pertama dan saya klik sebagai koresponden autor, bisa dapatnya 60% nilainya, dapat 6. Kalau ini sendiri jadinya full. Kalau nanti seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau jadikan dia beban lebih ya. Jadi klik, statusnya, kemudian pilih statusnya apa. Saya mau yang beban lebih. Beban lebih saja ya. Oke, saya klik beban lebih. Klik ubah status. Oke. Lalu satu lagi, saya mau jadikan dia beban lebih dan berkurang di kesimpulannya. Selesai. Tuh. Sekarang di bidang, coba kita lihat simpulannya ya. Tuh, sudah berkurang ya.
di bidang pelaksanaan penelitian sudah berkurang, tapi masih lebih tuh. Saya mau kurangi di bagian pengabdian dan penunjang ya teman-teman. Kurang berapa? Harus kurang berapa ini? Maksimal 16 kurangi 7 lagi. Di pengabdian itu saya ada ini yang proposal kemarin, lalu ada sebagai editor jurnal ya. Ini aja nih saya mau jadikan beban lebih ya, soalnya nilainya tinggi banget nih. 5 beban lebih aja ya. Oke, sekarang kita lihat simpulannya sudah berapa. Nah, kurang 3 lagi ya, sekitar 3 poin lagi ya, biar bisa memenuhi. Oke, sekarang penunjang saya kurangi aja. Penunjang itu saya mau klaim yang mana ya? Oh, saya hapus dulu ini double nih teman-teman. Saya hapus dulu ya, yang nomor 6 nih nggak ada nih double. Klik hapus data, oke. Sip, udah hilang. Nah, untuk ini bidang penunjang, ikut seminar-seminar itu mau dia nasional, kita sebagai peserta, mau dia nasional maupun internasional, poinnya sama ya, 0,5. Ini yang pertama ini internasional teman-teman, ini juga levelnya internasional seminarnya, online ya, virtual. Sedangkan 3, 4, 5 ini 4 juga internasional ya. Sedangkan 3 dan 5 ini dia skalanya nasional, tapi nilainya sama aja 0,5. Ya, oke. Ini saya sebagai pendamping halal, saya mau biarkan saja. Yang saya mau itu ini aja. Saya mau hapus saja yang ini. Oke. Oke, saya mau ini aja deh, yang bagian bawah aja saya mau jadikan beban lebih ya teman-teman. Ini jadikan beban lebih. Di bawah itu kan 2,5 nilainya tuh. Karena ada 5 ya. Beban lebih. Ini juga beban lebih. Ini juga saya jadikan beban lebih. Nah, adapun yang ini saya mau biarkan satu ya, soalnya ini bagus sih ininya seminarnya jadi internasional dan relate banget sama topik kalian saya lah intinya ya. Jadi saya biarkan satu. Jadi sudah berkurang 2 ya, tinggal satu lagi kita kurangi satu lagi kan. Ini saya mau biarkan sebagai pendamping halal. Nah, saya mau yang ini, penelitian PKL aja yang saya jadikan beban lebih. Beban lebih, klik ubah status. Oh iya sudah, nggak bisa jadiin beban lebih ternyata. Karena dia kurang dari 16 berarti ya. Oke. Terus teman-teman, kalau teman perhatikan di sini ada saya mengklaim SK sebagai panitia Semnas ya. Cyclingnya berlanjut. Kenapa? Karena ini SK-nya keluar 26 Desember, tapi kegiatannya April. Makanya dia statusnya berlanjut. Ini sebenarnya otomatis dari sistem ya. Nanti kan sistem itu kan kalau di bank penunjang tuh otomatis dia ngelihat. Kalau kita ngisi dari tanggal mulai dan akhirnya itu bisa lebih dari satu periode penilaian gitu ya, dia otomatis akan berlanjut. Kayak ini kan saya kan kalau periode sekarang kan yang ganjil ini kan sampai Februari itu. Cuma kan saya klik tanggal berakhirnya itu kan April karena memang kegiatannya itu bulan April. Makanya dia otomatis berlanjut di sininya gitu. Oke, sekarang saya cek simpulannya. Berarti harusnya sudah memenuhi ya. Kalau tadi saya mau kurangi tidak bisa. Oke, sudah memenuhi, sudah 15,5. Ini berdasarkan yang kita klaim ya, nanti kan bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung nanti penilaian dari asesor. Nah, selain memperhatikan bagian ininya, laporan semesternya, kita juga harus memperhatikan
bagian ini ya, kewajiban khususnya. Nah, kebetulan saya sudah lektor, jadi lektor itu sebenarnya nggak susah ya kewajiban khususnya. Dia itu bisa memilih apakah buku ajar atau buku teks, kayak saya kan buku referensi ya, atau menulis publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini bisa kok dia diklaim dari yang jurnal nasional, jadi enggak harus cinta ya teman-teman. Saya tunjukin dulu deh ininya mungkin di sini. Kewajiban khusus rektor. Nah, ini keterangannya ya. Oh, jadi ini ya, karya berlaku selama 3 tahun dari pertama kali terbit. Misalnya buku saya ini terbitnya 2021, maka itu bisa saya klaim sampai sebagai kewajiban khusus sampai 2024. Kurang lebih seperti itu ya. Saya sudah lektor 300 sejak Oktober 2021. Nah, ini kemudian kalau setiap ada data baru, teman-teman jangan lupa ini ditarik ya. Kayak tadi kemarin tuh, ini kan saya baru ngupload ya. Terus saya tarik, baru dia muncul. Kalau teman-teman tidak tarik di sini, dia tidak akan muncul nanti kalau yang baru-baru ya, kalau baru diupdate ya. Sama dengan publikasi ilmiah. Ini yang terbaru saya tuh yang nomor 3 ini sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa dia nggak berurut ya. Harusnya kan nomor 1 dia. Karena dia yang tergres ini. Nggak tahu kenapa begitu. Ini juga diklik ya, kalau ada yang update yang baru semester ini misalnya, klik tarik ya. Tarik kinerja ya, biar masuk yang baru. Gitu. Jadi teman-teman kalau lektor itu masih gampang ya, tidak harus cinta, tidak harus jurnal internasional ataupun Scopus, dia jurnal nasional pun dia masih diperbolehkan, yang penting jurnal ya, karena kemarin sempat asesor saya itu tidak mengakui proceeding saya, padahal proceedingnya sudah terindeks Scopus sebenarnya ya. Jadi untuk kehati-hatian teman-teman jurnal lah, enggak apa-apa jurnal nasional. Kalau enggak jurnal pun bisa juga buku, dan itu syarat untuk ini ya, kalau untuk syarat khusus ini ya, kemudian khusus untuk lektor itu dia kita harus sebagai penulis pertama teman-teman. Jadi syaratnya itu kan tadi itu kan bisa buku, bisa jurnal nasional gitu ya, atau Sinta atau internasional tapi jurnal, bukan proceeding. Kemudian kita sebagai penulis pertama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kebiasaannya adalah sebagai anggota, at least setiap 3 tahun itu ada satu publikasi itu kita sebagai ketua gitu. Penulis pertama, sorry. Nggak apa-apa sih nggak corresponding author, yang penting tulis pertama gitu syaratnya. Ingat ya, bisa buku, bisa publikasi jurnalnya bisa nasional, bisa Sinta, bisa internasional. Itu ya. Cukup satu aja, ini salah satu ya. Bukan berarti harus buku satu, publikasi ilmiah satu, kagak. Salah satu aja. Salah satu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kewajiban khusus untuk lektor tuh masih gampang. Jadi buat teman-teman yang sudah AA, sudah lama, sudah lebih dari 2 tahun, segera urus lektornya ya. Karena syaratnya juga nggak susah. Kalau lektor kepala baru lebih susah. Karena kalau lektor kepala itu kewajiban khususnya itu yang setiap 3 tahun itu adalah minimal sebagai penulis pertama ada jurnal Sinta 2 atau internasional gitu ya. Penulis pertama ya, cukup satu saja setiap per 3 tahun. Kalau untuk laporan BKD-nya setiap semester nggak apa-apa kita sebagai anggota. Tapi kewajiban khususnya harus ada satu aja. Misalnya kolektor itu kan buku ajar atau kita nulis publikasi ilmiah sebagai penulis pertama, satu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Itu ya untuk kewajiban khusus. Jadi sebenarnya kalau sampai lektor tuh masih belum susah kewajiban khususnya. Yang mulai susah itu kalau lektor kepala. Oke? Oke teman-teman, jadi ini saya sudah selesai mengisi BKD saya, sudah saya sesuaikan ininya sehingga semuanya sudah memenuhi. Kewajiban khusus saya juga sudah memenuhi. Sekarang saatnya mensubmit dengan cara mengklik simpan permanen ya. Bismillah. Akan keluar notifikasi seperti ini, klik saya menyetujui. Bismillah. Oke, sudah tersimpan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, berarti laporan kita siap dinilai oleh asesor setelah operator memplotting asesor ya. Kalau di kampus saya itu
Setelah kita udah permanen, kita ngelapor ke grup, ada grup khusus sister, melaporkan bahwa kita sudah permanen sehingga, si operator nanti admin akan memplotting asesor buat kami, sehingga asesor nanti sudah bisa menilai. Seperti itu teman-teman ya, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.